Hai kawan-kawan, saya menyenangkan. Hari ini saya berkesempatan untuk mereview dari produknya Kawasaki Ninja 250cc keluaran tahun 2010. Nah, Kawasaki Ninja ini kalau kita lihat sekilas ini masih banyak bodi-bodinya masih ori, tapi kita nggak di situ. Jadi buat kalian semua yang mau beli sepeda motor ini harus tahu beberapa sistem-sistem yang ada di dalamnya, khususnya untuk spesifikasinya. Ini sepeda motor 250cc 4 tak. Nah, ada beberapa spesifikasi khusus yang harus kalian ketahui sebelum beli. Untuk selengkapnya kita simak nih videonya review dari Sandi Vitamu. Sepeda motor Muge ini ya, motor gede Kawasaki Ninja 250cc keluaran tahun 2010, masih di angka yang cukup diminati masyarakat. Harganya yang masih terjangkau di angka 20 juta hingga 27 juta. Nah, kalau kalian mau beli sepeda motor ini, kalian harus memperhatikan beberapa catatan penting. Yang kalian harus pertama kali dilihat adalah speedometernya, sudah jalan berapa kali gitu ya. Yang kedua bodi depan, kemudian mesin, kaki-kaki, stang, dan bodi belakang. Nah, pada bagian depan kalian harus perhatikan antara hand grip dan handle coupling nih. Jika ada yang lecet, perhatikan juga tingkat kelecetannya seberapa parah sih. Ya, sepeda motor ini sporty banget ya. Kalau kita dilihat di MotoGP belakang nggak ada, tapi kalau dari produknya Kawasaki Ninja 250cc ini ada. Nah, ini bagian belakangnya bisa ditaruh tempat duduk. Tapi di sini menariknya antara tangki dan tempat duduknya ini menyatu ya, pasti seperti sepeda motor pada umumnya. Tapi kalau kita lihat di belakangnya ternyata ada bagasinya. Kita cek ya. Ini kuncinya masih orisinal. Nah, ini kuncinya Kawasaki. Kita langsung buka. Ya. Ini kursi duduk bagian belakangnya. Kemudian ini bisa ditekan. Nah, di sini ini bagasinya cukup kecil ya. Hanya untuk bisa naruh kunci darurat ya, kayak kunci 12 mungkin yang kita bawa. Kemudian ada kunci-kunci yang untuk darurat ya di jalan khususnya. Tapi di sini kita nggak bisa untuk naruh kayak semacam mantau, jas hujan, itu nggak bisa ditaruh di sini. Nah, jadi kita lihat untuk spesifikasi atau speedometer. Di bagian speedometer kita lihat, dan ternyata kalau kita lihat sekilas di bagian speedometer ini ada 3 indikator yang harus kita ketahui fungsi-fungsinya. Jadi pada bagian speedometer ini ada 1, 2, 3. Di sini untuk kecepatan ya, kalau kita lihat di sini kecepatannya sampai 200 km per jam. Dan ini kendaraan ini sudah berjalan 4.000 ya, kurang lebih dari 40.000 km, 39.000 tepatnya. Nah, di sini untuk kapasitas gasnya ya, tekanan gasnya sampai pada 15 rpm nih, 15.000 rpm. Jadi gasnya kalau sudah 15.000 rpm ini bisa overheat, tapi di sini sudah ada indikator sampai pada 10.000 rpm.
biasa ya, tangki bensin seperti sepeda motor pada umumnya. Cuma di sini menariknya, ini sudah seperti pada mobil-mobil yang keluaran baru, seperti mobil-mobil keluaran baru belum digital. Jadi di sini di indikator bensin ini ada full nih sama E-nya seperti pada umumnya ya, masih umum lah. Cuma di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 indikator lampu di sini. Yang pertama untuk lampu ya, lampu dim sama lampu jarak jauh sama lampu dekat. Kemudian ini sen kanan sen kiri netral, satunya indikator emergensi mesin. Jadi ketika ini sudah hidup harus berhenti nih, harus dibawa ke bengkel. Ini kita hidupkan. Lampu. Nah, ini dong ya. Kemudian kita kepada bagian speedometer. Kalau sudah di angka 30.000 hingga 40.000, pastikan dulu mesinnya dihidupkan selama 15 menit. Perhatikan apakah langsam mesin masih stabil atau tidak. Jika sudah tidak stabil, itu artinya butuh perawatan engine yang lebih lanjut. Kita coba hidupkan. Ya, ini sama ini mati. Jadi ini normal. Matikan lagi. Lanjut perhatikan ke bagian fairing. Di bagian fairing ini kalian harus jeli. Jangan sampai kalian terlewatkan kalau ada yang lecet-lecetnya. Biasanya jika motor yang sudah pernah jatuh, pada bagian sambungan fairing sudah tidak rekat lagi. Nah, kemudian bagian oli harus kita cek tentunya, oli mesin, oli rem, dan oli-oli yang ada di sepeda motor ini. Nah, kelebihan dari sepeda motor ini yang pertama adalah komponennya masih sangat terjangkau harganya. Kemudian performanya masih sangat terjaga sih. Dan kenyamanan dalam berkendara sudah teruji. Kekurangannya hanya ada 2. Yang pertama pada kipas radiator dan modelnya. Modelnya sih kayak gini ya, tapi sih sudah kayak Mas Boy. Kemudian biaya servisnya, biaya servis untuk semuanya ini kalau misal standarnya ya, yang kami ringkas di tim ITV-nya Ihsan TV Tabung ini, yang pertama jasa servisnya dipatok di angka 120.000. Itu hanya untuk jasa servisnya. Sedangkan untuk servis besar kena di angka 350-an ribu lah. Dan paling tinggi itu di angka 500.000. Kebuat kalian yang mau beli sepeda motor ini harus diperhatikan sebelum membelinya. Oke, saya Ihsan TV Tabung, tapi buat kalian semua yang terbaik.